warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai sahabat Kukar Pintar, apa kabar kalian semua? Bertemu kembali dengan Ibu Mawar di sini. Kita akan belajar materi IPA kelas 7 semester 2. Masih di bab kedua, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Di pertemuan yang ketiga, kita akan belajar bentuk-bentuk saling ketergantungan. Buku yang kita pakai masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017. Adapun tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Ya, silakan perhatikan gambar berikut. Perhatikan dan amati beberapa ekosistem yang ada di sekitar kalian atau di sekitar sekolah kalian. Konsep saling ketergantungan antar makhluk hidup dinamakan ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Contohnya, tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan, sandang, dan papan. Tetapi, manusia juga harus melestarikan lingkungan untuk dimanfaatkan kembali. Saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk saling ketergantungan digambarkan dalam aliran energi dan siklus materi. Di sini Ibu beri dalam bentuk skema. Matahari sebagai sumber energi utama akan digunakan oleh produsen. Kemudian produsen akan digunakan oleh konsumen. Kemudian konsumen akan diuraikan oleh dekomposer. Kemudian dekomposer akan menghasilkan nutrisi anorganik yang nantinya akan digunakan kembali oleh produsen. Aliran energi dan siklus materi di dalam komunitas terlihat pada peristiwa makan dan dimakannya anggota komunitas oleh anggota komunitas lainnya. Kita belajar tentang aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, dalam hal ini herbivora, lalu ke konsumen tingkat tinggi yang ditempati oleh karnivora. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan tropik ke tingkatan berikutnya. Pada proses perpindahan, selalu terjadi pengurangan jumlah energi setiap organisme melalui tingkatan tropik makan-memakan. Perpindahan aliran energi dalam ekosistem adalah proses berpindahnya energi dari suatu tingkatan tropik ke tingkatan tropik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Ya, kita masuk ke rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk satu rangkaian tertentu. Biasanya berbentuk garis lurus. Pada gambar di samping, terjadi peristiwa makan dimakan pada ekosistem darat dan laut. Pada ekosistem darat, tumbuhan berperan sebagai produsen yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan akhirnya ular dimakan oleh burung elang. Pada peristiwa perpindahan energi dari tumbuhan sampai ke elang, inilah yang disebut dengan rantai makanan. Oke, baik, kita masuk ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan sehingga membentuk jaring. Ada gambar, sudah diberi contoh. Jaring-jaring makanan di samping terdiri lebih dari satu rantai makanan. Di
situ ada 2 produsen, ada tumbuhan sawi dan kembang sepatu. Tumbuhan sawi dalam hal ini produsen tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi dimakan juga oleh belalang dan ulat. Yang posisi tikus, belalang dan ulat di sini adalah konsumen pertama. Kemudian pindah ke belalang. Belalang sebagai konsumen pertama tidak hanya dimakan oleh katak, tetapi juga dimakan oleh burung pipit. Jadi dalam posisi ini katak dengan burung pipit berada pada tingkatan konsumen tingkat 2. Namun puncak dari jaring-jaring makanan tersebut adalah burung elang. Burung elang disebut sebagai konsumen puncak karena memangsa burung pipit, tikus, dan katak. Oke, berdasarkan produsennya, rantai makanan dibagi 2. Pertama, ada rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang diawali dengan tumbuhan pada tropik awalnya. Di sini diberi contoh padi pada posisi tropik awal atau pada posisi produsen. Kemudian dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kadal, dan kadal dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Sedangkan rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang diawali dari detritus. Detritus itu adalah serpihan organisme yang sudah mati. Contohnya bangkai hewan, serpihan daun, dan lain-lain. Ya, pada contohnya di sini Ibu memberi contoh ada serpihan daun atau sampah, kemudian ada cacing tanah, dimakan oleh cacing tanah, diuraikan oleh cacing tanah, kemudian cacing tanah dimakan oleh bebek, dan bebek ini dimakan oleh manusia. Jadi dalam hal ini manusia menempati konsumen puncak. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau rantai makanan perumput, maka tropik awalnya adalah rumput atau padi. Sedangkan pada rantai makanan detritus, tropik awalnya dimulai dari detritus atau serpihan organisme yang sudah mati. Baik, sahabatku Kukar Pintar, sebagai refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa saja yang telah kalian pelajari? Bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Sebagai pendalaman, berikut Ibu menampilkan lembar kerja peserta didik. Di sini Ibu menayangkan sebuah gambar jaring-jaring makanan. Pertanyaannya, yang pertama, ada berapa rantai makanankah yang terlihat pada gambar jaring-jaring makanan di samping? Tuliskan rantai makanan yang kalian temukan. Yang ketiga, apakah rantai makanan yang satu dengan yang lain saling berhubungan? Keempat, apakah yang akan terjadi apabila salah satu organisme tidak tersedia di alam? Terakhir, apakah yang akan terjadi jika produsen dalam suatu ekosistem punah? Coba prediksikan dan jelaskan alasan kalian. Sebagai pengayaan, Ibu minta sahabat Kukar Pintar untuk membuat mind mapping atau peta konsep menggunakan kata kunci yang sudah Ibu sediakan. Namun sekali lagi Ibu ingatkan, kata kunci ini boleh kalian tambahi sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Begitu juga dengan bentuknya, boleh kalian rubah sekreatif yang kalian bisa. Buku sumber referensi yang kita gunakan adalah masih menggunakan buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 semester 2 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2017. Ibu juga mengambil sumber referensi dari beberapa web internet. Sahabat Kukar Pintar, demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu paparkan bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kalian semua. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.